Hai semuanya. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kita mendukung channel ini dengan cara subscribe agar lebih berkembang dan lebih banyak memberikan ilmu kepada kita semua, dan agar kita tidak perlu untuk keluar rumah lagi, agar kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Amin. Ingat ya, untuk subscribe video ini sebelum video ini mulai, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Ingat, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu, apa kabarnya? Semoga Ananda selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan selalu mengingatkan Ananda tetap menjaga kebersihan diri karena masih mewabahnya virus corona di lingkungan kita, dan agar Ananda Ibu tetap di rumah saja, stay at home, jangan kemana-mana bila tidak perlu ya. Ananda Ibu semuanya, sebelum kita memulai belajar hari ini, persiapkan dulu ya peralatan tulis Ananda untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi kali ini. Untuk absen kehadiran Ananda pada materi hari ini, tulis di kolom komentar video ini nama dan kelas Ananda. Dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar Ananda bisa menerima pelajaran dengan mudah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan dari materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Diharapkan Ananda Ibu mampu memahami semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu mau mengulang materi kita minggu lalu, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingatkah Ananda Ibu semuanya tentang pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara? BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, sedangkan perumusan dasar negara diusulkan oleh tokoh pendiri negara Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI yang disebut juga dengan Bapurisul Zumbi Lingkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai bukti atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang sehingga anggota keseluruhan menjadi 27 orang. Semuanya anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan, yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melihat video tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dimulai dari pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Silakan Ananda mengerjakan latihan soal ini dan dikerjakan di kolom komentar ya. Sekianlah materi hari ini. Apabila Ananda Ibu belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya langsung pada Ibu atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.